Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmita, salah satu mahasiswa program studi pendidikan ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Boneh. Adapun pembuatan video ini dengan judul sumber daya alam untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya alam dengan dosen pengampu Bapak Sandi SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan membagikan hasil tugas saya mengenai sumber daya alam. Selamat menyaksikan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis logam, air, dan tanah. Selanjutnya, sumber daya alam yang dilihat dari sifatnya. Sumber daya alam ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang kekal atau tidak akan habis. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun pengertian sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu merupakan jenis sumber daya yang tersedia di alam atau bisa diolah oleh manusia dan jumlahnya berlimpah sehingga bisa dipakai sesering mungkin. Jenis sumber daya alam ini selalu ada sehingga bisa dikatakan tidak akan pernah habis asalkan tidak dieksploitasi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini terdiri atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh, misalnya hewan serta tumbuhan itu termasuk sebagai sumber daya alam hayati. Lalu ada air, udara, juga sinar matahari itu sebagai sumber daya alam non-hayati. Berikutnya yaitu jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam hayati ini dapat dikembangkan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga kebutuhan akan produk-produk tersebut akan selalu ada. Misalnya, tanaman pertanian yang dapat ditumbuhkan, dirawat, lalu dipetik hasilnya dalam waktu singkat. Meskipun selalu tersedia dan bisa diolah, bukan berarti penggunaannya harus berlebihan. Penggunaan serta pemanfaatannya harus benar-benar sesuai kebutuhan yang juga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya di sini, pengguna bukan hanya bisa mengonsumsi, tapi juga dapat mengetahui bagaimana cara mengelola kembali. Misalnya, hasil dari hutan seperti rotan, bukan hanya dinikmati hasilnya saja, tapi juga harus tahu bagaimana kita menjaga serta merawatnya agar rotan tersebut selalu ada. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini apabila terus-menerus digunakan tanpa adanya pembaharuan, maka lama-kelamaan akan habis juga, apalagi jika dieksploitasi secara berlebihan. Oleh sebab itu, bukan hanya penggunaannya yang harus kita atur dengan baik, tapi juga bagaimana cara kita membudidayakan tanaman tersebut agar sehingga dapat terus memenuhi suatu kebutuhan manusia. Selanjutnya untuk sumber daya alam non-hayati seperti air, udara, dan sinar matahari, ini bisa terbentuk kembali sesuai dengan siklusnya tanpa campur tangan manusia. Namun di sini manusia juga dapat membantu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjaga kelestariannya lewat tindakan seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini
di lingkungan sekitar. Adapun beberapa contoh yang dapat kita temukan. Misalnya, contoh pertama yaitu tumbuhan. Dalam siklus rantai makanan, tumbuhan menempati posisi sebagai produsen yang berperan sebagai penghasil makanan. Maka dari itu tumbuhan ini dikatakan sebagai sumber daya alam. Tumbuhan ini dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena pembaharuan tumbuhan ini bisa kita lakukan dengan cukup mudah dan butuh waktu yang tidak terlalu lama. Pembaharuan pada tumbuhan ini dapat kita lakukan dengan penanaman kembali tumbuhan tersebut. Contoh selanjutnya yaitu hewan. Hewan juga menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia yang harus selalu ada. Hewan bisa digunakan sebagai konsumsi maupun peliharaan dan dapat didapatkan langsung dari alam atau pembudidayaan. Hewan ini dapat dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena pembaharuan hewan ini bisa kita lakukan dengan cukup mudah, baik oleh hewan itu sendiri maupun oleh manusia. Adapun cara pembaharuan hewan ini yakni seperti dengan cara menternakkan hewan tersebut maupun hewan tersebut berkembang biak dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu tanaman pangan. Tanaman pangan juga merupakan sumber daya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tanpa adanya tanaman pangan, maka keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini akan terancam. Tanaman pangan yang banyak dikonsumsi di dunia ini seperti padi dan gandum, khususnya di Indonesia. Beras itu merupakan bahan pokok yang diolah menjadi nasi dan menjadi makanan utama masyarakat dan hampir di seluruh wilayah Nusantara. Baik, untuk selanjutnya yaitu sumber daya alam yang dilihat dari sifatnya, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun pengertian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Sumber daya ini terbagi atas sumber daya alam biotik atau makhluk hidup dan abiotik, yaitu benda mati. Jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan jenis material yang akan habis apabila digunakan terus-menerus atau memiliki batas waktu dan jumlah pemakaiannya. Apabila habis, tidak dapat tersedia kembali dalam waktu singkat. Diperlukan waktu bertahun-tahun bahkan hingga jutaan tahun untuk bisa memperolehnya kembali, karena proses pembentukannya membutuhkan proses dan waktu panjang, sehingga tidak dapat diambil kembali dalam waktu yang singkat. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini merupakan bagian penting dalam setiap aspek kehidupan manusia dan memiliki harga jual tinggi. Oleh sebab itu, beberapa pihak menggunakannya dengan cara yang berlebihan. Berikutnya yaitu ada beberapa contoh nyata sumber daya yang masuk dalam kategori tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam semacam ini digunakan di berbagai aspek kehidupan, baik secara langsung maupun hasil olahannya. Adapun contoh yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan sumber bahan bakar untuk berbagai kendaraan di dunia, seperti mobil, motor, bahkan kapal bisa saja menggunakan bahan bakar ini untuk dapat melaju dan mengantarkan manusia ke tempat tujuan. Proses terbentuknya minyak bumi ini sangat lama karena pengaruh geologi organisme hidup yang tertimbun hingga sampai jutaan tahun lamanya. Oleh sebab itu, proses
pembentukannya kembali juga akan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, minyak bumi ini dikatakan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui selanjutnya adalah emas. Emas merupakan barang tambahan yang sangat berharga dan sangat berguna bagi manusia. Emas merupakan jenis buatan alam yang terbentuk dari proses alami yang ada di bumi, sehingga jumlahnya sangat terbatas. Maka dari itu, emas dikatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya yaitu aluminium. Aluminium ini juga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan merupakan konduktor listrik yang baik. Sifat amfoter di dalamnya bisa bersifat basa atau asam, sehingga dapat dibentuk menjadi bermacam penampan. Aluminium ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui meskipun jumlahnya masih banyak, tapi apabila sewaktu-waktu penggunaannya tidak diperhatikan akan habis dalam jangka waktu yang dekat. Yang terakhir yaitu sumber daya alam yang kekal. Sumber daya alam yang kekal, jenis ini merupakan sumber daya alam yang tidak pernah habis dan selamanya ada di bumi. Hal ini terjadi karena sumber daya alam jenis ini mengalami siklus sepanjang masa. Sumber daya alam jenis ini dapat ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun contoh dari sumber daya alam yang selalu ada ini seperti energi sinar matahari, air, udara, angin, gelombang, pasang surut, dan lain sebagainya. Air yang ada di bumi, sejak pertama bumi terbentuk, jumlah air semua sama. Air hanya berubah bentuk dari cairan di lautan menjadi uap awan, turun menjadi hujan. Ada yang menjadi es, ada yang masuk ke dalam tanah, dan ada yang mengalir ke sungai. Begitu pula dengan sinar matahari. Sinar matahari akan terus selalu ada selama matahari bersinar dan bumi berputar.